Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ana Arman Jihad dalam podcast harian santri di dalam channel Subul Al-Salam Official. Kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa sebenarnya. Tamu yang dikenal sebagai tidak ahli dalam maksiat. Tanpa berlangsung lama lagi, sebelum kita memulai dan melanjutkan podcast kita, alangkah baiknya untuk mengeklik tombol subscribe serta mengeklik loncengnya, dan jangan lupa klik like dan share kepada teman-teman kalian supaya kita tidak tertinggal video-video selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke podcast hari ini. Dan di sini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Kita panggilkan saja akhirnya Al-Faizun untuk dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Al-Faizun. Saya kelas 11, bertempat di sekolah Pondok Pesantren Subul Al-Salam. Alhamdulillah, saya sudah menghafalkan 30 juz. Ya, dan juga saya diberikan waktu untuk di podcast pada sore hari ini oleh akhina kita, akhina Jihad. Oleh karena itu saya juga tidak tahu banyak jawaban apapun, jadi maafkan saya jika jawaban saya belum tepat bagi pemirsa semua, karena saya juga manusia, bukan nabi ya. Oke. Pertama-tama nih kita tanya dulu, gimana kabarnya Kak Faizun? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya akhirnya Jihad? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, dan sini semua tim-tim juga baik. Alhamdulillah. Dan ngomong katanya nih, antum itu kuat dalam menghafal Al-Quran serta menjadi juara bertahan dalam juara kelas. Itu sebenarnya benar atau enggak gitu? Kayaknya benar sih, dilihat dari mukanya wajar manusia ini. Jihad ini terlalu meninggi-ninggikan. Padahal menurut anak pribadi itu sepertinya biasa aja gitu. Ada yang istimewa dari anak. Gitu. Bisa aja. Biasa aja. Yang bikin tertarik itu orang lain. Seperti akhirnya Jihad tadi itu. Padahal dari dulu dari anak SD pribadi juga nggak pernah mementingkan peringkat. Masalah roket ini ya. Beneran ini niatnya. Nggak pernah ada niat sekalipun untuk peringkat 1 itu penting. Nggak ada. Yang penting 1 pemahaman. Kalau pemahaman udah ada, ya udahlah, peringkat udah. Masalah itu udah nggak pernah dipentingin lagi. Ya, masalah hafalan juga itu alhamdulillah Allah yang menguatkan. Dan juga kita yang sudah mengikhtiarkan. Jadi bukan asal juga Anda tidak pernah murojaah. Tapi terkadang juga ya dalam murojaah itu tidak sulit dan juga tidak mudah. Kadang ada aja masa turunnya, masa naiknya juga ada gitu. Dan saking kuatnya hafal pernah dikirim buat mewakili pondok pesantren dan katanya mendapatkan juara 2 kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. Gimana itu reaksinya gimana? Alhamdulillah reaksinya itu juga ya bersyukur bisa menang. Padahal dalam diri juga sudah kayaknya sudah tidak. Masalahnya awalnya juga pesantren kelas semua. Jadi dalam pikiran masalah menang sudah diaturkan saja. Sekarang sudah tawakal saja. Penting udah usahanya. Usaha. Tuh guys. Dan rupanya alhamdulillah juara 2. Dan juga itu menurut saya itu hoki kayaknya. Sebenarnya hoki dengan antum dengan hokiannya itu berbeda sepertinya. Ya, dari Allah sendiri lah yang sudah memberikan kemenangan. Ya. Dan gimana sih perjuangannya saat antum menghafal itu seperti apa? Perjuangan saya itu sebenarnya ketika saya masuk pondok pesantren ini nggak memiliki niat apapun. Malah pas datang sini itu seperti membenci gitu kan. Ngapain masuk pondok pesantren? Padahal dulu itu angan-angannya
masuk sekolah menengah pertama. Sekolah menengahnya tuh negeri. Masuk STM Ya, bukan STM juga, tapi negeri lah, berkapasitas negeri juga. Karena dulu kakak-kakak saya itu juga dua-duanya itu sama SMP-nya. Jadi kepikiran juga, tadi saya sebagai adiknya juga harus sama dong. Tapi sayangnya takdir Allah berkata lain namanya. Saya dimasukkan ke pondok pesantren Nurul Alam, tapi karena kesalahan anak juga dulu ketika waktu dulu itu ya belum pernah memiliki kebaikan sepertinya. Ya setiap hari melakukan kesalahan sepertinya sampai orang tua pun berpikir baiklah anak ini sepertinya harus dipondokkan dulu. Ya tapi alhamdulillah ketika masuk ke sini juga adalah prosesnya dulu, ya kan tidak mungkin langsung dalam sini masuk pikir 30 juz langsung belum ada. Tapi ketika melihat ada kesungguhan dari kakak kelas, bahkan dari ustadz pun memiliki motivasi pun akhirnya ada niat tersendiri dalam hati. Wah begitu ya, berarti bagaimana caranya kita menghafal Al-Quran itu. Disitulah mulai berpikir proses. Dan juga ketika itu muncullah suatu ujian. Pertama itu pasti yang datang tuh dari diri kita sendiri, ataupun yang disebut sebagai internal kita itu apa? Nafsu dan pemalasan. Ya seperti pertama ketika dahulu itu kebanyakan yang saya lihat dari pondok pesantren itu jam 3 sudah mulai menghafal. Nah itu bagaimana caranya mengikuti kebiasaan itu. Awal mula ya begitulah, ngantuk sampai akhirnya kebablasan. Ya namanya juga proses kan, perjalanan. Bangun udah aja, ya nggak apa-apa. Yang penting dapat satu ayat, satu halaman. Alhamdulillah. Sampai akhirnya sekarang selesai. Ya alhamdulillah. Sampai akhirnya terbiasa dan akhirnya dibawa arus oleh perjuangan ini. Dan sampai alhamdulillah bisa menghantarkan Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Tapi itu juga bukan sebagai tujuan utama untuk mencapai 30 juz doang, karena mencapai yang asli itu adalah ketika kita sudah memiliki kenikmatan terhadap apa yang sudah dalam Al-Quran, seperti akhlaknya dan juga kebiasaan-kebiasaan dalam Al-Quran sudah kita amalkan dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara, menghatamkan Al-Quran itu sebenarnya bukan akhir dari sebuah perjuangan ya, justru awal dari sebuah perjuangan. Maksudnya apa sih yang akan kita lakukan setelah mendapatkan bekal 30 juz ini? Apakah mau kita sia-siakan atau mau kita perjuangkan kembali, seperti mentafsirkannya ataupun mentadaburinya dan mengartikan seluruh ayat-ayatnya gitu ya. Karena Rasul juga pernah bersabda, Al-Quran itu akan membawa manusia dengan dua perkara, kebaikan atau keburukan. Terus saat perjuangan menghafal Al-Quran nih, Bapak Ijen, ada nggak sih ujian atau cobaan baik dari teman, saudara, keluarga ataupun dari diri sendiri itu seperti apa? Ya, tadi seperti saya bilangin pasti ada ya, terutama dari diri kita ya, apalagi nafsu. Nafsu itu tidak bisa dilawan oleh orang lain ya. Tidak mungkin kan akhirnya jihad bisa melawan nafsu anak. Bisa. Hanya ada di dunia itu hanya di dunia fiksi saja. Jadi tergantung dari diri seseorang tersebut bagaimana cara melawannya. Bagaimana caranya? Ya dengan motivasi dan juga niat. Jika sudah memiliki niat, maka insya Allah dia pasti akan selalu berpikir dengan niat tersebut. Bagaimana cara menghafal Al-Quran? Oh iya, saya dulu sudah meniatkan ini. Bagaimana caranya? Lawan saja. Dan juga setelah menghafal Al-Quran itu pasti muncul lagi. Tadi sebagai internalnya, sekarang muncul lagi dari eksternalnya. Apa itu? Mulai muncul hasutan dari teman-teman sendiri. Bahkan ya sampai menjodoh-jodohkan. Nah itu juga maklum saja, wajarkan saja. Dunia ini tempatnya ujian. Jadi bagaimana kita menghadapinya itu harus bersungguh-sungguh dan juga bersabar. Ya, tidak mungkin juga kita ya Allah pas ketika dulu menghafal dan ujian kita 30 sudah lagi apa saya ujian ini. Tapi tidak, karena semua itu untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Ujian itu datang seperti apa? Ujian itu naik seperti ujian itu seperti keimanan kita ya. Kalau keimanan kita naik, berarti ujian kita juga naik lebih besar lagi. Seperti main game, permainan. Yang terkhusus yang paling familiar itu adalah apa tuh? Ya. Game apa tuh? Game
Ya pasti yang familiar, yang juga dimainkan oleh Akina Jihad ya kan. Apa itu Mobile Legends? Mobile Legends. Game itu sudah familiar. Karena kita juga sebagai pemuda pastinya juga harus multi talenta. Dimana dalam game itu pasti kita ketika itu dimasuki oleh pangkat yang pertama, apa itu warrior. Nah dalam pangkat warrior itu kita masih memiliki teman yang muda dan juga musuh yang muda. Oke ya. Dia berbahasa oke. Dan ketika sudah memasuki pangkat sudah tertinggi, apalagi sampai epic, itu master lumut ya. Itu sudah mulai ujian kita. Apa itu dari teman sendiri maupun dari musuh. Iya benar banget. Teman dapat dark system, musuh pun udah pro player. Nah itu juga. Tapi ya gitu, bagaimana caranya kita menghadapinya? Karena apa namanya itu pas gitu, presisi, nggak ada yang kurang. Karena sesuai dengan tingkatan kita, pangkat kita. Apa itu epic? Berarti epic itu berarti kita juga seharusnya sudah bisa apa namanya beradaptasi oleh lingkungannya. Jadi wajarkan saja kalau para player itu seperti kayak gitu. Sama seperti kita menghafal Al-Quran juga, pasti akan ada ujian yang tinggi seperti keinginan kita juga. Makanya itu karena itu juga makanya bersabar kepada diri kita. Apapun ujiannya maka hadapilah. Walaupun sesulit apapun itu juga. Ya. Dan oke. Setelah berbincang-bincang tentang soal perjuangan menghafal, cobaan menghafal serta cara mengalahkannya tuh sudah diterangkan. Selanjutnya gimana nih? Apakah ada saat antum berjuang baik secara akademik ataupun program unggulan di pondok pesantren itu ada bubuk-bubuk asmaranya atau apa gimana gitu? Ketika itu sebelum 30 juz itu belum ada. Ya, jadi masih tenang-tenang aja. Jadi menghafal itu kayak masih tenang, bukan pikiran. Tapi ketika sudah memasuki mulai fasenya murojaah, nah itu mulai ada ya. Muncul banyak cobaan. Sekali lewat pasti ada aja ya yang meledek ataupun itu. Jadi dalam hati pun seperti kayak bawa perasaan hati juga kayak ya Allah dalam pikiran ngapain hati juga bawa perasaan. Jadi akhirnya hati ini bawa kepikiran. Ketika pikiran yang muncul bukan hafalan malah ledekan. Dari kata-kata itu. Jadi kayak waduh gimana ini mulai. Tapi mengetahui bahwasanya ujian itu semakin berat, jadi kita juga harus beradaptasi. Jadi nanti itu. Untuk asma sendiri pastinya ada. Ya, tapi wajar ya. Wajar manusia bukan hewan. Karena ya namanya juga orang pubertas seperti anak pribadi juga pasti muncul. Tapi kalau anak pribadi itu muncul bukan dari diri sendiri, tapi karena hasutan teman orang lain tersebut. Tapi terkadang dari pilihan teman itu mungkin pilihan yang terbaik loh. Ya kan belum tahu. Dia itu hanya milik Allah. Jadi oleh karena itu kita di pondok itu ya satu dulu fokusnya belajar. Tidak perlu juga menjodohkan orang lain. Diri sendiri pun belum baik, apalagi orang lain. Itu saudara-saudara tuh yang suka jodoh-jodohin temennya, dikit-dikit lewat diledekin, mungkin dia yang lebih baik daripada kalian gitu. Terus karena udah apa sih motivasi yang membuat antum itu bisa bertahan hingga sekarang? Motivasi anak ya biasa dari dukungan keluarga. Orang tua anak selalu bilang tambahkan lagi hafalannya. Walaupun sudah 30 juz tambah saya 40 juz. Maksudnya itu apa? Bukan berarti ditambah-tambahin sendiri. Bukan berarti Al-Quran ditambah lagi 1 juz yang baru, 2 juz yang baru. Bukan. Tapi maksudnya tambahkan lagi apapun itu, seperti hadis, mahfuzot ataupun yang lainnya. Karena hidup ini itu sementara ilmu kita itu terbatas. Jadi carilah ilmu itu untuk bisa mengarungi kita untuk mencapai dunia dan juga akhirat. Jadi ya gitu, orang tua selalu mendukung masalah itu. Dan yang kedua adalah para guru, yang pastinya ketika kita di pondok ini tidak mungkin orang tua terus kan yang selalu memberikan dukungan, tapi juga ada pasti dukungan dari para guru, selalu memberikan dukungan ketika kita sudah jatuh. Walaupun kita juga sudah meninggi, sudah mulai, kita juga pasti diberikan dukungan untuk selalu qanaah, selalu rendah diri terhadap apa yang saja yang sudah dilakukan. Ya begitu saja. Oke. Ya. Itu yang membuat itu motivasi yang membuat
antum bisa bertahan sampai sekarang ya? Iya, motivasinya sebenarnya nggak banyak. Hmm. Yang penting dari kemauan diri sendiri Iya. itu. Nah, itu dia. Tekadnya ya, Nah, dari tekad itu juga harus dilawan. Dari nafsunya, kemalasannya juga. Sama, anak juga dulu sebenarnya pemalas. Sampai sekarang pun seperti orang pemalas. Ya, tapi namanya juga kita sedang ada tekadnya, jadi lawanlah kemalasan itu juga. Ya, walaupun kita juga seringnya seperti tadi malas-malasan, tapi lebih baiknya kita lawan demi tekad kita sendiri. Benar, ini apa yang kita inginkan dan cita-cita yang kita gapai. Ya, Oke, setelah itu tuh apa sih pesan untuk para pejuang di luar sana gitu loh? Dari mungkin ada 1-2 orang yang mendapatkan pesan dari antum bisa merubah dirinya gitu. oh, pesannya dari anak ya, bersabarlah ya dalam menghadapi ujian-ujian yang berat dalam menghafal Al-Quran maupun mujaahnya. Karena itu pasti akan datang, tidak mungkin tidak datang. Karena itu untuk meningkatkan kualitas kita, apalagi dalam kualitas membaca Al-Quran, memiliki hafalan Al-Quran itu pasti akan ada. Apalagi yang paling terberat itu adalah ketika kita sudah keluar dari pondok sini, ya kan? Tidak mungkin di rumah pun kita selalu murojaah kan. Pasti oleh karena itu selalulah bersabarlah ya, dan juga tekadkanlah diri kalian untuk selalu memiliki semangat walaupun sudah di rumah juga, karena hafalan itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Ya kan, ketika nanti sudah di yaumul akhir, apa gunanya hafalannya, apa gunanya yang kalian sudah perjuangkan, walaupun itu cuma akhirnya sia-sia kan. Oleh karena itu marilah kita selalu berkorbankan diri kalian untuk bisa menghafal Al-Quran dan juga memurojaahkannya, karena itu akan jadi syafaat nanti kita di yaumul akhir kelak nanti, insya Allah. Itulah pesan dari sang pejuang penghafal Al-Quran kepada kita semuanya, bahwasanya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah berfirman ya di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya di luar kadar kemampuannya. Iya. Jadi nggak mungkin ada hambanya ini yang menurut dia itu tidak kuat, menurut Allah itu tidak kuat, namun Allah beri cobaan yang besar. Tidak, justru jika Allah memberi cobaan yang besar kepada kita ataupun kepada antum semuanya, itu berarti tandanya kita itu kuat. Belum tentu orang lain itu kuat dengan cobaan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Itulah makanya kita harus mempunyai isbiru, sabar terlebih dahulu, baru sabar itu akan diikuti oleh Wasrobi. Thank you.